Sip, dari video Pak Muhammad, teman-teman sudah belajar tentang goal 12 minggu dan kenapa kita harus membuat 12 minggu sebagai deadline-nya kita. Sebagai 1 tahunnya kita. Kita sudah paham itu. Nah, kita sekarang tugas teman-teman adalah menuliskan 10 goal 12 minggu. Pertanyaannya adalah, kenapa sih harus 10? Karena kita mau menemukan prioritas kita yang paling penting, ya. Menemukan prioritas kita yang paling penting. Kalau kita cuma tulis 1, tulis 2 gitu ya, belum tentu itu adalah prioritas. Kita mau tahu true priority kita. Nah, kalau misalkan kita tidak, membanding-bandingkan, kita tidak tulis sampai 10 goal, lalu kita menganggap bahwa, oke, ini 1, 2 goal yang saya prioritaskan. Tapi pada saat kita eksekusi, kita selalu menundanya, kita selalu ngerjain yang lain dulu, ngerjain yang lain dulu. Selalu ada hal yang lebih urgent dibandingkan goal-goal kita yang ada yang sudah kita tuliskan. Maka goal yang kita tuliskan itu adalah shadow priority atau prioritas semu. Nah, kalau kita sampai menuliskan sesuatu yang prioritasnya semu, itu nggak akan pernah tereksekusi karena akan kalah sama prioritas yang sebenarnya. Nah, untuk itulah saya ingin teman-teman di sini menuliskan goal yang penting buat teman-teman dan minimal 10. Oke, usahakan sampai 10. Mungkin ada beberapa dari Anda yang mau dipikirkan 3 lagi itu susah banget, nggak tahu mau ngapain, ya udah cukup 7 ya. Tapi jangan sampai, 7 aja deh, jangan. Sebisa mungkin lengkapi sampai 10 dan setelah Anda memberikan usaha sebaik mungkin, lihat, berapa yang bisa Anda tuliskan, oke? Yang penting adalah pada saat Anda membuat goal ini jangan sampai Anda miss goal-goal penting, hal-hal yang harus Anda bereskan. Nah, ada kalanya kita harus membereskan banyak hal. Oke, ada kalanya kita harus membereskan banyak hal dan itu akan membuat kita harus mengalihkan fokus kita keluar dari apa yang harusnya kita kerjakan sekarang. Oke, apa yang harusnya kita kerjakan sekarang. Jadi kita perlu benar-benar membuat goal yang ada di depan mata kita. Karena kita akan menemukan goal-goal yang harus kita bereskan. Let's say ini Anda sekarang di sini, oke. Dan ini adalah visi Anda 3 tahun dari sekarang atau 5 tahun dari sekarang. Nah, tentu setiap orang pengennya dia itu bisa mencapai goalnya dengan mulus, satu garis lurus seperti ini sampai visi 5 tahunnya tercapai. Which is why not gitu kan? Tapi dalam kehidupan kita seringkali ini tahap 1 gitu ya, tahap 2, tahap 3, milestone 3, milestone 4, milestone 5, milestone 6, dan seterusnya sampai milestone yang membuat goal Anda tercapai. Bisa jadi sekarang di musim kehidupan Anda, ada pekerjaan Anda yang belum beres. Ada hal yang harus Anda bereskan dulu supaya bisa lanjut ke milestone 1, oke? Kita sih pengennya, kita tulis goal, itu langsung dari goal sekarang, saya langsung mencapai progres di milestone 1. Tapi pertanyaannya gini, apakah masih ada tanggung jawab yang tersisa? Yang harus Anda bereskan dulu, baru Anda bergerak ke milestone 1. Nah, kalau ada, misalkan, oh saya harus bangun sistem dulu nih. Oh saya harus bereskan pekerjaan saya yang dulu-dulu gitu ya. Contohnya gimana ya? Baik, misalkan saya mau membuat pelatihan minggu 13 ini. Tapi Pak, ini adalah prioritas saya. Karena dengan demikian, kalau pelatihan ini luncur, kita bisa bantu banyak orang. Oke. Karena memang salah satu hal yang kami sukai adalah berbagi, mengajar. Tapi aplikasi baring digital saat itu belum selesai. Aplikasi baring digital harus dibereskan, harus dikonsepkan, harus di tektok-tektok. Jadi fokusnya lebih ke sana. So,
Saya bereskan itu dan jadikan itu sebagai fokus saya dulu, sebagai goal saya. Dari sini, ini misalkan minggu 13 selesai gitu ya. Rekaman minggu 13 selesai. Tapi di sini ada aplikasi yang harus dibereskan. Karena kalau aplikasinya tidak dibereskan, maka saya nggak akan bisa luncurkan minggu 13. Jadi, apa yang terjadi? Saya menuliskan aplikasi ini sebagai goal saya. Saya selesaikan dulu. Saya tektok-tektok, walaupun bukan saya yang coding, tapi semuanya butuh fokus ke situ. Jadi saya bereskan ini dulu, setelah selesai baru saya bikin goal minggu ke-13 sebagai tahap selanjutnya. Nah, jadi seringkali orang tidak melihat ini. Musim kehidupan dia sekarang, dia harus beresin goal apa. Dia nggak pedulikan. Dia nggak pedulikan. Dia tetap bikin goal yang membuat dia mencapai milestone 1. Akhirnya apa? Pikirannya ke sini, tapi semua energi dan perhatiannya harus ke sini. Akhirnya ini jadi dua kutub yang tarik-menarik. Ya. Yang tarik-menarik, saling menarik perhatian kita, energi kita, waktu kita, dan akhirnya dua-duanya nggak beres. Dua-duanya nggak beres. So, kita perlu membereskan satu persatu yang ada di depan mata kita, dijadikan sebagai goal-goal yang kita harus perhatikan. Tenang, kita baru sampai harus perhatikan dulu. Kenapa? Karena goal-goal ini yang ada di depan mata kita harus tabrak-tabrakin supaya kita tahu kapan harus ngerjain apa. Supaya kita tahu goal mana yang harus dibereskan duluan. Jadi pertanyaannya adalah jangan sampai teman-teman ya, tantangannya adalah jangan sampai teman-teman menuliskan goal yang idealis tahap 1, tahap 2, milestone 1, milestone 2, milestone 3, milestone 4 dan seterusnya. Tanpa mikirin sekarang musim kehidupan Anda itu harus beresin apa, oke? Musim kehidupan Anda harus beresin apa. Nah, di dalam Sync Planner sendiri setiap elemen dalam Sync Planner, terutama dalam konteks ini tahapan-tahapan membuat goal sampai rencana, itu sudah terintegrasi sistem smarter. Jadi teman-teman nggak usah sibuk-sibuk mikir, oh kalimatnya harus saya susun seperti apa. Nggak usah, karena ini sudah terintegrasi dengan smarter. Smarter itu spesifik, ya umum ya, spesifik Anda harus spesifik semakin jelas. Jangan cuma saya mau semakin sukses. Ya seperti apa suksesnya? Measurable, terukur, biar Anda bisa mengukur kemajuan Anda sudah berapa persen, 10%, 20%, 30%. Nah, ini adalah di sini adalah sesuatu yang unik karena di sini kita akan fokus pada kata kerja. Actionable, saya menyelesaikan, bukan saya menjadi, tapi saya menyelesaikan, saya melakukan apa, saya membereskan apa, oke? Nah, jadi tuliskan dengan kata kerja. Terus R di sini adalah elemen paling penting, yaitu risky. Oh, risky ya. Risky ini artinya kalau goal itu tidak tercapai, maka ada konsekuensi yang harus Anda tanggung ya, konsekuensi yang harus Anda pikul dan itu pasti nggak enak banget konsekuensi itu. Kalau goal kita risky, kita akan terdorong untuk eksekusi rencana kita dan membuat goal itu tercapai. Goal itu risky. Karena kalau goal itu tidak tercapai, ada konsekuensi yang harus kita tanggung dan itu nggak enak. Nah, itu risky. Tapi kalau kita bikin goal, kalau tercapai bagus, kalau nggak tercapai nggak apa-apa. Nah, itu apa yang terjadi? Otak kita ini didesain dengan hukum ekonomis. Dia akan melakukan usaha seminimal mungkin, bukan untuk sukses, tapi untuk bertahan hidup. Jadi kalau goal itu tercapai bagus, nggak tercapai nggak apa-apa, maka apa yang terjadi? Ya nggak apa-apa. Nggak usah dikejar, nggak apa-apa. Ya, jadi Anda perlu bikin goal yang risky. T ini adalah time bound atau batasan waktu. Nah, harusnya Pak Muhammad tadi juga udah menjelaskan bahwa time bound ini ada dua ya. Ada yang deadline ini mati garis ya, atau ya deadline itu waktu terakhir kapan Anda harus mencapai goal ini. Berarti ini adalah achievement goal ya, achievement.
goal pencapaian. Yang ingin kita fokuskan di sini adalah achievement goal, bukan habit goal ya. Habit goal akan keluar dengan sendirinya. Tenang. Jadi jangan buat time bound yang recurring. Setiap Rabu, setiap hari saya olahraga setiap hari. Jangan dijadikan goal di sini. Jangan. Kenapa? Kita maunya goal di sini adalah achievement goal ya. Achievement goal itu adalah goal-goal dengan deadline tertentu. Karena dari achievement goal ini nanti akan turunannya adalah habit goal. Habit goal akan muncul dengan sendirinya. Tapi kita tidak serta-merta mau bikin habit goal aja. Kita mau bikin achievement goal. Dari situ kita dapat turunan habit seperti apa yang perlu saya bangun. Jadi jangan sampai kita mulai dari habit goal tapi habit yang kita bangun ke sini bukan ke achievement goal kita. Ya, itu kan nggak relevan. Jadi kita turunannya harus mulai dari achievement goal baru diturunkan menjadi habit goal. Oke? Di sini adalah exciting. Apakah goal Anda membuat Anda exciting, membuat Anda seru, membuat Anda punya harapan yang besar setiap kali Anda bangun tidur? Setiap kali Anda menyelesaikan hari Anda merasa harapan Anda semakin bertumbuh. Nah, itu goal yang exciting. Kalau enggak, bukannya malah memberikan harapan, hanya akan memberikan Anda stres. Ya kan? R di sini adalah relevan. Nah, ini penting banget nih. Relevan dengan apa? Relevan dengan musim kehidupan Anda. That's why kalau musim kehidupan Anda harus turun dulu atau naik dulu baru ke milestone 1, jadikan ini prioritas ya. Jadikan ini prioritas. Lihat musim kehidupan Anda. Di depan Anda apa yang harus Anda bereskan dulu. Contohnya, salah satu alumni dia membangun dia bekerja sebagai seorang manajer yang levelnya cukup tinggi menghandle ratusan cabang. Oke. Manajer keuangan yang menghandle ratusan cabang. Tapi pekerjaannya dia mau bangun network marketing. Pekerjaannya dia membuat dia harus kerja pulang jam 9, jam 10 malam. Itu kalau nggak ada meeting. Kalau ada meeting bisa lebih malam lagi. Nah, itu membuat dia nggak punya waktu untuk membangun network marketingnya, ya kan? Dia kan idealnya dari posisi dia sekarang, dia pasti mau bikin goal, langsung maju ke milestone 1, membangun sesuatu yang bermakna di network marketingnya, betul kan? Tapi kan semua energinya, semua perhatiannya harus di pekerjaannya karena pekerjaannya menuntut dia sangat banyak sampai dia harus lembur dan tidak punya waktu untuk keluarga. So, apa yang terjadi? Dia memutuskan untuk fokus ke sini dulu sebagai prioritasnya. Apa yang terjadi? Berdasarkan konsultasi dari sesi coaching, dia membangun sistem di perusahaannya. Jadi bukan seorang business owner aja yang bisa bangun sistem. Seorang tim di dalam sebuah bisnis pun bisa memutuskan untuk membangun sistem. Dan dari sistem yang dia bangun, itu luar biasa banget. Satu orang sampai bisa menghandle 10-15 cabang. Jadi nggak perlu bangun tim yang besar. Dan dia bisa pulang on time. Dan kalau ada meeting, cuma ekstra 1-2 jam. Sehingga dia punya waktu untuk keluarga, dia punya waktu untuk membangun bisnis marketingnya. Jadi di sini penting banget. Kalau seseorang itu maksa terus mau ke milestone 1, mau ke milestone 1, tapi musim kehidupannya belum siap untuk ke situ, akhirnya apa? Kita frustrasi sendiri. Jadi ini penting banget untuk kita perhatikan. Oke? Penting banget untuk kita perhatikan. Terus, selanjutnya ada hal penting selanjutnya yang saya sampaikan di sini. Oke, di sini Anda, di sini goal Anda. Oke, goal, di sini goal Anda. Nah, antara Anda dan goal Anda, katakan ini goal 1 tahun, ya, atau goal 3 tahun. Goal 3 tahun berarti dibagi 12 minggu, berarti ada 12 ya. Ada 12. Nah, Anda di sini katakan diri Anda sekarang itu baru level 1. Kayak kita main game lah ya. Kayak kita main game. Itu level 1. Somewhere dalam proses Anda mencapai goal Anda pasti naik level terus.
Pemikiran Anda, mindset Anda, kebiasaan Anda, kapasitas Anda, semuanya bertumbuh. Apalagi kalau Anda terus-menerus berada di komunitas Minggu 13 yang mana akan selalu mendapatkan update-update materi dan Anda bisa belajar banyak. So, Anda akan selalu upgrade. Nah, ini katakan 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ada 12 kali minggu 12. Nah, Anda di level 1 sekarang, Anda mau capai 12 minggu selanjutnya, jangan goal ini dibagi 12 ya. Jangan dibagi 12 sama rata, nggak fair dong. Di sini Anda level 1 loh. Nah, Anda harus bikin goal se-stretch mungkin. Jadi kan tadi kita belajar tentang stretch goal ya. Stretch goal adalah goal yang menarik diri kita sejauh mungkin dari posisi kapasitas kita sekarang. Goal yang stretch, Anda pikirkan. Dari titik saya sekarang, ya, dari titik saya sekarang sampai 12 minggu ke depan, pencapaian seperti apa yang stretch banget buat saya? Ya, yang stretch buat saya, yang membuat saya harus bertumbuh untuk mencapai goal itu. Sesuai dengan kapasitas level 1 saya. Oke. Sekarang level 1 saya seperti ini. Kemampuan saya, misalkan level 1, let's say, salah satu contoh di video saya adalah seseorang mau bisnis properti kan, tapi dia nggak ngerti bisnis properti itu ada apa aja. Ada investor, ada developer, ada flipper, oke. Dia nggak ngerti. Nah, so di level 1 ini apa dong goal saya? Saya harus mempelajari dulu kan, nggak bisa, "Oh, saya mau punya 50 properti." Oke, 50 properti di 3 tahun. Berarti 50 properti, atau 60 properti deh biar gampang, bagi 12. Oh, berarti di 12 minggu pertama saya mau, 5 properti. Kan nggak fair karena pengetahuan propertinya baru level 0 malah belum tahu tentang apa-apa gitu kan. Jadi kita harus, eee, bikin goal yang sesuai. Misalkan di level 1, 12 minggu pertama, saya akan mempelajari semua potensi bisnis properti itu seperti apa. Apa yang bisa saya lakukan dengan properti, bagaimana dasar hukumnya, bagaimana legalitasnya, bagaimana supaya saya bisa bangun passive income, bagaimana saya bisa bangun modal dari properti. Nah, ini semuanya saya selesaikan di, goal 12 minggu pertama saya. Karena saya level 1, ya kan. Setelah itu, oh ternyata setelah, selesai bisa jadi di 12 minggu pertama pengetahuan nggak perlu sampai 12 minggu. Bikin juga saya, saya akan memutuskan untuk jadi apa, jadi investor misalkan. Oke, saya jadi investor. Sekarang goal yang kedua adalah saya mencari 100 properti. Belum deal, selama 12 minggu itu cari 100 properti. Nah, terus 12 minggu selanjutnya deal 2 properti atau deal 1 properti misalkan, deal 1 properti yang menghasilkan passive income. Nah, ini satu. Terus berikutnya, sekarang mungkin di 12 minggu kedua itu deal 1 properti, di sini mungkin deal 4 properti, di sini mungkin deal 10 properti, ini mungkin deal 20 properti yang mana ujung-ujungnya dia akan sampai di 60 properti atau lebih. Kapasitas, kita itu terus bertumbuh. Jadi jangan lihat diri kita tuh linear, lihat diri kita tuh compounding, ya bunga berbunga. Pengetahuan kita itu bertumbuh terus, bertumbuh di atas pengetahuan satu di atas yang lainnya. Jadi jangan mengukur diri kita dengan kemampuan kita sekarang terus kita bagi rata. No, kita akan terus bertumbuh. Ingat, perjalanan di minggu 13 ini ada dua. Perjalanan Anda mencapai goal dan perjalanan transformasi Anda. Mana yang lebih berharga? Pencapaian transformasi Anda. Oke, perjalanan transformasi Anda itu akan membuat compounding efek yang tidak ada habisnya dalam kehidupan Anda. That's why Warren Buffett bilang investasi terbaik adalah investasi pada diri kita sendiri, pertumbuhan diri kita, kapasitas kita. Oke, so clear ya. Terus, um,
Di sini teman-teman masukin tanggal mulainya, tanggal berapapun misalnya tanggal 3 Januari 2022, oke, berakhir pada tanggal 31 Maret 2002, 12 minggu ya. Atau Anda mulainya, oh Pak, saya mulainya itu tanggal 7, 10, 10, tanggal 17 Januari Pak, boleh, oke. Sekarang ini tinggal majuin 2 minggu, jadi bukan tanggal 31 Maret, tapi tanggal berapa? 14 April misalkan ya, 14 April 2022, kayak gitu. Jadi benar-benar ini dari minggu 1, awal minggu 1, ini akhir minggu 12, Anda hitung sendiri di situ, oke. Nah, di sini Anda tuliskan apa goal Anda, apa goal Anda, apa goal Anda, tuliskan semua yang merupakan kemungkinan yang akan Anda hadapi selama 12 minggu ke depan, jadikan itu goal Anda untuk dibereskan satu persatu, ya. Jadi jangan buru-buru langsung mikir, "Oh saya mau ke milestone 1 goal saya." Padahal musim kehidupan kita harus membuat kita fokus ke arah sini dulu. Oke? Clear ya? So, tugas Anda di sini adalah selesaikan 10 goal Anda. Setelah Anda selesai 10 goal, Anda baru tonton video selanjutnya. Oke? Jika ada pertanyaan, masukin ke dalam komen atau kolom diskusi di Baring Digital ini, maka saya akan dapat notifikasi untuk membalas pertanyaan-pertanyaan Anda. Alright? So, sampai ketemu di video selanjutnya dan kerjain dulu PR-nya supaya Anda semakin paham langkah selanjutnya apa.